pria yang sangat diberkati oleh Tuhan. Selamat malam, shalom. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai manusia kita tentunya tidak lepas dari apa yang dikatakan sifat rasa takut. Sifat rasa takut itu selalu ada dalam hidup kita dan membayangi kehidupan kita. Terkadang rasa takut memang begitu mendalam dalam kehidupan kita, apalagi ketika kita menghadapi suatu problem kehidupan kita, masalah kehidupan kita. Dan saya tidak percaya sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, saya dan saudara kita tidak lepas dari permasalahan kita, yang tentunya setiap orang mempunyai masalah yang berbeda-beda. Dan saudara, masalah yang kita hadapi kadang-kadang membuat hidup saya dan saudara itu berada dalam bayang-bayang ketakutan, kekhawatiran, seperti sebagaimana yang kita alami hari atas hari kita lewati. Malam hari ini saya mau mengajak kita untuk sama-sama kita membaca dalam 2 Timotius pertama pasal 1 ayat yang ke-7. Dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, kita menggarisbawahi bahwa Tuhan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan itu sendiri, kasih, dan ketertiban. Lewat pembacaan malam hari ini saya memberikan judul renungan kita malam ini, ketakutan penghalang berkat. Saudara, betulkan bahwa ketakutan itu dapat menghalang berkat Tuhan yang disediakan bagi kita? Benarkah itu? Ya, orang bilang misalnya betul atau benar? Ya, betul atau benar? Kalau kita mendefinisikan kedua kata ini, sepintas kita melihat betul dan benar beda-beda tipis. Namun ketika kita menambahkan awal ke dan akhirat di belakang masing-masing kata ini, jadi betul itu menjadi kebetulan dan benar itu menjadi suatu kebenaran. Nah, ternyata kedua kata ini ketika disandingkan dengan awal ke dan akhirat ternyata jauh berbeda, kebetulan dan kebenaran. Ya. Kalau betul, seandainya tidak ditambah awal itu dan akhirat, mungkin tidak tipis. Namun ketika kita mulai menambahkan awalan ke dan akhirat, ternyata jauh berbeda. Kebetulan identik dengan kebetulan tidak direncanakan, namun kebenaran merupakan hal yang pasti yang kita cari-cari dalam hidup kita. Kita ingin dibenarkan setiap tindakan kita, bukan karena kebetulan. Kaum pria yang sama diberkati oleh Tuhan,
Seorang yang memiliki sifat rasa penakut, saudara-saudara, biasa identik dengan orang mengatakan dia pengecut. Betul, saudara. Tidak berani mengambil suatu keputusan yang tepat dan tidak berani untuk membela diri sendiri, apalagi membela orang lain. Kemudian juga tidak berani untuk mulai suatu usaha atau suatu pekerjaan karena ada rasa takut, tidak berani, ya saudara. Nah, apakah ketakutan itu berasal dari Tuhan? Timbul pertanyaan. Saya kira jawabannya bersama-sama meyakini tidak. Karena di ayat yang telah kita baca 2 Timotius 1 ayat 2 jelas dikatakan bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Amin. Lalu berasal dari siapa? Pasti yang dituding adalah inisial I. Ya, tidak ada dari yang lain. Ya, pasti inisial I. Saudara mungkin sudah tahu inisial ini sering memang dikonotasikan hal-hal yang tidak baik, yang selalu bertentangan dengan sifat-sifat kealahan. Dia selalu menentang. Karena saudara-saudara, yang saya katakan tadi, inisiatif dengan manusia itu berebut ingin supaya Allah menyayangi siapa, lebih kepada siapa. Oleh sebab itu, ya kita sebagai umat ciptaan Allah, ya iblis juga ciptaan Allah, tetapi yang serupa dan segambar dengan Allah adalah kita umat manusia, bukan mereka umat iblis. Amin. Jadi kalau kita segambar dengan serupa dengan Allah, tentu yang kalau menurut saya yang lebih disayang kita, karena kita serupa dengan Allah. Ya, kita kan dikatakan anak Bapa. Ya, kalau anak dengan Bapa tentu lebih dekat, lebih gampang komunikasinya, lebih enak ngomongnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketakutan bukan berasal dari Allah, karena Dia Allah yang memberi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Apalagi kasih, saudara. Di dalam roh Allah ada kasih sayang. Di dalam kasih sayang juga tentunya ada damai sejahtera. Dan selanjutnya dikatakan dan ketertiban. Tertib berarti mau diatur, mau menurut firman Tuhan. Kita bukan menjadi anak-anak yang membangkang, tetapi kita jadi anak-anak yang tertib dengan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah sendiri lewat firman Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya Allah itu sendiri ingin supaya hidup kita ada keberanian, bukan ketakutan. Itu sebabnya Dia Allah memberikan Roh Kudus supaya kita mampu melawan tipu muslihat iblis dan beroleh kemenangan. Yohanes 4 ayat 4b dikatakan sebab roh yang ada di dalam kamu, ya, sebab roh yang ada di dalam saya dan saudara lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Luar biasa, saudara-saudara. Kalau kita simak, ini hanya di dalam kitab pribadi ternyata lebih besar
daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tapi tentu pada satu syarat, bukan karena kita orang katakan saya sudah percaya Tuhan, lantas kita hidup semaunya. Dikatakan tadi membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Harus ada tertib, saudara. Harus ada aturan juga dalam hidup kita. Tuhan memberikan kita kuasa untuk mengalahkan ketakutan yang menyerang kita, saudara. Ketakutan itu manusiawi. Kita pikir ya untuk ya manusiawi, tetapi takut yang berlebihan sehingga kita tidak mau berbuat. Kita juga mungkin tidak mau ke gereja karena takut corona. Ya, kalau naik corona baru dia mau. Ya, itu juga takut yang berlebihan, tidak membangkitkan iman percaya kita. Kita sama dengan tersandra. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghadapi suatu masalah, kita hendaknya jangan lari dari masalah itu, tapi mari kita mencari solusi, jalan keluar dari masalah tersebut. Karena apa, saudara? Masalah yang tidak terselesaikan dengan baik akan menjadi masalah berikutnya di kemudian hari. Saudara yang percaya atau tidak? Ya, pasti setiap kita punya problem sendiri-sendiri. Bisa kita renungkan, oh ya ternyata kalau ada masalah, kalau kita lari, kita mungkin nyaman selama 1-2 bulan. Bulan ketiga mulai karena tidak selesai masalahnya. Jadi masalah itu harus kita hadapi dengan solusi yang baik. Kita carikan solusinya, pemecahan masalahnya, sehingga tidak menjadi bom di kemudian hari. Saudara, masalah hidup kita ini identik memang dengan masalah manusia. Ya, manusia ini identik dengan masalah. Mulai dari orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak punya masalah. Sekolah saja SD punya masalah. Mungkin masalahnya PR-nya lah belum selesai karena dia asik bermain pulang. Itu jadi beban juga, masalah juga bagi dia, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari mana ketakutan itu timbul? Dari mana ketakutan itu timbul? Yang biasa kita rasakan, saudara. Ketakutan datang tidak lain, saudara-saudara, dari informasi negatif yang kita terima. Misalnya dari surat kabar atau baca koran, baca tiba-tiba ini ada masalah di Kota Kendari, ada masalah di Jakarta. Kemudian berita-berita dari media, WA group, ya, Instagram, Facebook, gosip tetangga, dan vonis dokter. Itu juga merupakan informasi negatif. Ketika kita ke dokter, saudara, kemudian mungkin keliru diagnosa, lantas kita diponis, oh bapak yang tinggal 3 bulan, coba bernapas pak, ya disuruh bernapas, pasnya apa namanya itu, stetoskop ya, suruh bernapas, pas bunyi, oh nggak usah diponis, tinggal 3 bulan. Kita kaget, sok atau tidak? Kaget, padahal ini dokter manusia biasa, harusnya kita berpikir, misalnya dokter ini manusia begitu. Dia juga manusia biasa, hanya gelarnya dokter. Hanya karena saya bernapas kayak apa? Kayak kejepit dengan kalajungi. Dia ponis saya dengan 3 bulan, saudara. Ini menimbulkan ketakutan dalam diri kita. Iman percaya kita kayaknya gugur dengan sendirinya. Runtuh, kita dapat
Jangan di kota dulu. Jangan di kota dulu, Oma. Ini ketakutan saudara. Ya, belum lagi bapak-bapak ya, tapi ibu-ibu. Gosip tetangga saudara. Hal sepele bisa jadi besar ketika tiba di mulut orang yang tidak tepat. Mulut bisa seperti kompor gas. Cepat sekali, cepat dia kasih mendidih. Itu gosip tetangga saudara. Sumber informasi yang negatif. Sebagai manusia biasa yang hidup dalam sosial masyarakat, kita harus pandai memilih dan memilah informasi tersebut. Apalagi zaman sekarang saudara, yang benar bisa disalahkan dan yang salah bisa dibenarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua informasi negatif itu saudara, kalau sudah diolah dengan inisial I tadi, saudara, iblis sudah mengolah saudara, lalu ditembakkan ke telinga kita, masuk di telinga kita, diolah langsung di perasaan, di hati, turun ke hati, naik ke pikiran kita. Kencang sudah, melekat di telinga dia serang, masuk informasi ini, terus masuk ke hati, ayah hati, betul itu. Bapaknya indigo ini, sudah. Air kepala saudara di pikiran, bisa sampai hati kasih begitu saya. Terpola semua. Ini menjadi iblis saudara. Hal-hal sepele tapi ketika dia sentuh telinga, menembus di hati dan pikiran, timbul masalah. Itu yang saya katakan tadi saudara. Jadi ketika timbul itu, berkat juga terhalang saudara. Biar berkat mau datang, dan kita emosi, tertutup berkat itu. Jadi ketakutan adalah musuh iman yang mematikan saudara. Itu merupakan senjata iblis yang ampuh untuk menghancurkan iman percaya kita. Sebagai orang Kristen, tentu kita harus menjaga sikap dan perilaku kita. Yakobus 1 ayat 7 mengatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Berarti saudara, kita tidak perlu takut. Yakobus mengatakan kepada lewat surat Yakobus dikatakan bahwa tunduklah kepada Allah. Jadi kita tunduk kepada Allah. Yang kita pergi ke orang pintar ketika kita mendapat masalah kesehatan. Berarti kalau kita pergi ke orang pintar, kita yang bodoh. Kita orang bodohnya. Kan ada plus minus, ada pintar, ada anak bodoh. Ya. Kalau kita ke orang pintar, berarti kita orang bodohnya itu. Harusnya dia yang datang ke kita. Saudara yang kita Yesus Kristus, kita harus melawan ketakutan yang coba menyerang dan merampas kebebasan berkat yang sudah disediakan Tuhan bagi saya dan saudara. Usir rasa takut kita. Dengan apa saudara? Dengan nama Tuhan Yesus Kristus pasti menang saudara. Selama kita hidup saudara dalam darah dan daging, kita tak luput dari pencobaan dan masalah yang saya katakan tadi. Karena itu kita harus belajar dari teguh ya firman Tuhan dan percaya akan janji Tuhan. Iblis pencuri, dia hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan selanjutnya membinasakan. Dalam Yohanes 10 ayat 10a, dia hanya datang untuk membinasakan manusia. Iblis mempengaruhi pikiran saya dan saudara dengan hal-hal negatif. Namun bukankah iblis itu sudah dikalahkan saudara? Jadi jangan kita dapat terkecoh. Bukankah iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan lewat kematian
dari kebangkitan. Jadi apa yang kita tunggu lagi, saudara? Dikatakan tadi Yakobus, lawan dia, saudara. Firman Allah berkata, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Saudara, kaum pria yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada perikop kita bahwa ketakutan penghalang berkat. Takut berbuat baik, nanti salah. Takut masuk gereja. Akhirnya ketakutan itu bukan membawa kebaikan bagi kita, tetapi jadi penghalang berkat Tuhan kepada kita. Malam hari ini mari kita mau siapkan lebih hati dan pikiran kita. Kita tidak takut lagi mengenai masalah, tetapi masalah itu kita carikan solusi. Jangan kita lari dari masalah. Mari hadapi masalah itu dan tuntaskan masalah itu. Yakin dan percaya Tuhan pasti berdalam. Sekian firman Tuhan pada malam hari ini. Kita dapat memberkati kita lewat renungan kita malam hari ini.